Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam persaudaraan, salam toleransi, salam sejahtera bagi kita semua, salam Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pentingnya baiat di dalam tarekat. Di dalam tarekat yang kami jalani, yaitu tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, baiat itu adalah portal awal atau sistem awal yang harus dilalui bagi si murid untuk memasuki dimensi kerohanian. Tentunya tidak mudah seseorang mendapatkan baiat, karena perlunya perjuangan dan pengorbanan untuk sampai si murid tersebut berada di makom ikhlas dan pasrah. Baiat kepada mursyid merupakan hal yang mutlak, dilakukan berdasarkan hati yang ikhlas tanpa ada unsur paksaan apapun, kecuali hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung aja saya akan berdiskusi dengan Bang Teja mengenai pentingnya baiat di dalam tarekat. Mungkin hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bang Teja, apa sih Bang Teja yang dimaksud dengan baiat di dalam tarekat? Ya. Terima kasih Bang Denny kesempatannya. Baiat dalam tarekat, terutama tarekat yang kita jalani ini adalah tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Itu adalah portal awal, gerbang awal untuk kita bisa memasuki ke alam kerohanian. Betul. Karena pada saat proses baiat itu ada suatu proses atau peristiwa di mana si orang yang dibaiat itu ditanamkan nur iman dan nur Quran. Sebagaimana dalam Asyura 52, kamu tidak tahu itu apa itu Quran, apa itu iman, maka kami jadikan nur dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Nah, itulah yang ditanamkan nur iman dan nur Quran itu kepada orang yang dibaiat. Di mana setelah orang tersebut dibaiat, orang yang telah terbaiat memiliki akses atau memiliki pintu untuk memasuki ke alam kerohanian. Dan si orang yang dibaiat itu sendirilah nantinya yang harus adaptasi. Betul. Tidak serta-merta yang setelah dibaiat tiba-tiba bisa langsung memasuki, oh tidak. Karena di situ ada sistemnya. Betul. Itu ada sistem yang mutlak. Ada metodologi yang warisnya yang harus dijalankan dulu sama orang yang sudah dibaiat. Jadi gak ada jaminan orang yang sudah dibaiat sudah selamat, bisa memasuki alam rohani. Enggak, ada sistem, ada adaptasinya. Sampai lama kelamaan si orang yang telah dibaiat tersebut adaptasi, turunlah Quran Qadim, Quran yang tak berlafal dan berhuruf itu yang masuk ke dalam dadanya. Karena Quran kan pada hakikinya Qadim gitu, ada sebelum diadakan. Keyakinan Sunni seperti itu semuanya, bahwa Al-Quran itu Qadim, bukan makhluk, bukan ciptaan. Itu yang ditanamkan kepada si orang yang dibaiat itu, gitu Bang. Jadi proses baiat itu ibaratkan kita mengaktifasi ruh, ya Bang Teja. Ya, dikiaskanlah untuk bahasa zaman sekarang, diaktifasi ruh gitu kan. Kalau zaman dulu dalam Al-Quran tuh ada Arab Badui Bang Denny yang bilang ke Nabi Muhammad bahwa ya Rasulullah, saya telah beriman. Tapi Rasulullah menjawab, kau belum beriman, iman belum dimasukkan ke dalam dadamu, ke dalam hatimu. Jadi iman itu berarti masih di luar, belum masuk ke dalam hatinya. Di mana proses pemasukan itulah yang disebut baiat gitu. Nah, inilah yang diwariskan gitu kan, dalam metodologi tarekat ini gitu. Gitu Bang. Baik. Jadi
percuma ya mungkinnya kalau misalkan kita sudah mendapatkan baiat tetapi kita tidak adaptasi di dalamnya gitu. Ya iya bang, jadi ya sama aja gitu. Justru kita tidak apa ya, tidak mendapatkan ilmunya nanti, karena untuk mencapai kan kalau ada fase-fase dalam tasawuf itu ada taholi, tahali, tajali gitu kan. Yang pertama dibersihkan, yang kedua diisi, yang ketiga Tuhan beserta dengan kita. Ibaratnya kita itu dibersihkan itu ya kalau pakaian itu kan dikucek dulu, dijemur dulu, disetrika dulu, barulah bisa masuk ke lemari lagi. Nah kita juga supaya bisa kembali pulang, kalau dikiaskan pakaian itu kita harus dibersihkan dulu, dibersihkan dulu, disakit itu rasanya gitu kan. Nah setelah itu baru ada proses pengisian gitu, pengisian Quran kodim ke dalam dirinya, sehingga dirinya bertambah ilmu dari agama yang top down dari Allah kan? agama samawi gitu kan, bukan dari akalnya tapi masuk ke dalam hatinya dari Allah gitu kan? Karena dia sudah tahu channel dan frekuensi Rasul, di mana Rasul itu sendiri dibaliknya adalah Allah, karena manusia tidak mungkin terhubung dengan Allah tanpa melalui Rasulnya. Betul gitu kan. Makanya Nabi Adam juga bersolawat dulu kepada Rasul, karena Rasul dengan Allah itu, Rasulullah Muhammad dengan Allah itu berkekalan seperti matahari dan cahayanya. Kita gak mungkin terhubung dengan matahari tanpa melalui cahayanya. Kita itulah tawasul itu di situ. Kita menghubungkan ke cahayanya itu, baru sampai kepada sumber cahaya. Gitu Bang Neni. Jadi bukan hanya sekedar ucapan atau sholawat itu keyakinan saja gitu, tapi harus dilakukan gitu. Iya, kan doa orang muslim itu akan diterima tanpa bersolawat. Padahal solawat itu bukan pekerjaan, bukan ucapan ngomong, bukan. Allahumma sholli ala sayyidina, bukan seperti itu. Solawat itu adalah suatu keadaan di mana diri kita menyamakan frekuensi dengan Rasul, dan Rasul yang otomatis sama frekuensinya dengan Tuhan. Itulah sholawat. Nah, baru kita berdoa di situ. Setelah kita frekuensi kita sama dengan Allah, dengan Rasul, yang di balik Rasul itu Allah, baru kita sampai kepada Allahnya. Kalau kita melalui Rasul gak akan sampai. Gak akan ada koneksi. Iya, gak akan. Doa kita gak akan sampai matahari karena gak melalui cahayanya. Betul. Kita berdoa di malam hari tapi cahaya matahari gak ada, ya gak sampai ke matahari. Kiasnya seperti itu Bang. Jadi sepakat nih Bang Reja, kalau baiat itu penting ya di dalam tarekat. Nah, bukan penting lagi, itu mutlak. Jadi nggak bisa enggak, harus. Karena kesadaran manusia kan ada kesadaran akal liyahnya, ada kesadaran jiwanya. Gak mungkin sampai kesadaran rohani. Untuk sampai ke kesadaran rohani itu orang itu harus dimatikan dulu, supaya rohaninya teraktivasi. Yang dikiaskan oleh Nabi itu menutup qobla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Begitu dimatikan, rohaninya yang aktif gitu kan. Mati secara hakikat, bukan mati jasmani, bukan. Kita di situ dimatikan secara hakikatnya. Itulah yang harus dialami secara empiris, supaya katakan omongan saya gak omong kosong ya. Saya juga kalau di tafsir akal ya matilah kamu sebelum kamu mati, apa maksudnya gitu kan. Bingung juga ya. Dulu kan saya tafsirnya mati sebelum kamu mati, menghilangkan pengakuan diri. Itu hanya teori aja. Kalau saya pikirnya gini, mati sebelum mati itu kita nunggu mati dulu gitu. Kalau saya gitu Bang, gitu. Kalau saya justru mematikan rasa keinginan, rasa keakuan diri saya yang ada, padahal Tuhan yang ada. Tapi kalau sebatas teori susah, nggak akan bulat, nggak akan nemu titik senternya, percuma. Harus praktek. Iya, saya bilang begitu karena saya ngalamin gitu kan. Tapi setelah saya masuk, ternyata semua itu ada titik center fokusnya, dan melalui baiat inilah baru jelas tujuannya. Senternya tahu, kiblat rohani dan kiblat jasmani tahu. Ada kiblatnya pada saat sholat, kiblat jasmani kita ke Ka'bah, rohani kita kiblatnya kemana, harus ada alamat Tuhan dulu di sini. Yes, setuju. Ya. Baik.
kaitannya nih antara rukun Islam yang pertama syahadat dengan baiat itu di dalam perspektif pandangan tasawuf apa? Sebenarnya rukun Islam yang pertama itu kan syahadat, gitu kan. Kaitannya apa dengan baiat itu ya? Jadi dimana pada saat baiat itulah kita melaksanakan praktek fi'il mudhari'nya persaksian itu. Nah, prakteknya mungkin praktek persaksiannya itu. Yes. Ya makanya harus dibuktikan sih Bang. Susah. Kalau di yang maksudnya saya mengilmiahkannya begini saja gitu secara ilmiahnya, bahwa pada saat ada yang disaksikan itu sifat wujudnya gitu kan. Dan sifat wujud itu ada yang mewakili, yaitu utusannya, dan utusannya itu disebut Rasul. Tapi Rasul itu bukan manusia, tapi Rasul itu menempati jasmani manusia, yaitu dulu itu Nabi Muhammad SAW. Nah begitu beliau berlindung, Nabi Muhammad diwariskan kerasulannya itu, maksudnya isi dadanya itu dicurahkan kepada sahabatnya, turun, yaitu yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Nah kita harus tahu pewarisnya itu gitu kan. Disitulah yang disebut wasilah, wabtahu ilail wasilah, itu bisa carilah jalan wasilah gitu. Nanti pada saat baiat pasti akan tahu, dan gak bisa dibuka secara umum ya, makanya harus baiat. Cuman memang yang namanya baiat itu rezeki-rezekian, maksudnya gak bisa ada yang orang nafsu pengen baiat, motifnya apa? Kalau motifnya saya pengen kaya, itu pamrih gitu lah ya. Bukan murni pengen mengejar ya, bukan murni pengen mencari jalan pulang ya. Gitu kan. Biasanya ya gitu kan, biasanya sudah ya sulit gitu, dan terlaksana itu baiat, entah bagaimana ceritanya gitu kan. Tapi kalau orang yang justru gak punya waktu atau apa-apa, tapi tujuannya memang murni ingin bisa pulang, tujuannya murni untuk kembali kepada Allah, biasanya ada aja jalan gitu kan. Percayalah, tapi ya karena di dalam Al-Qur'annya juga hanya yang dipilih dan dikehendaki. Nah itu makanya walaupun kita sudah berusaha mencari tapi ternyata usaha kita itu belum maksimal, gak akan berkehendak biasanya. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal, latihan sampai enggak, ya Allah saya sudah berusaha mencari, jika memang kau berkenan saya dipertemukan dengan seorang mursyid dulu ini ya saya, maka saya akan ke sana. Tapi kalau memang saya sudah mencari gak ada, ya saya mau gimana lagi, saya udah pasrah dulu gitu. Artinya harus ada di titik mentok dulu ya. Mentok dulu gitu lah. Nah sekarang begitu ada, nah, saya juga bimbang juga, loh kok gini ya, kata saya, ngeri-ngeri sedap lah gitu kan. Memang kata guru saya tuh bilangnya kan, beribadah itu gak enak, karena ternyata musuhnya bukan orang lain tapi diri sendiri. Ada kan di hadis ya Bang, kalau nggak salah memegang iman itu seperti memegang bara api gitu. Enak kan memegang bara api panas gitu. Sedangkan dilepaskan akan lepas gitu. Ya, hilang imannya. Tuh. Dipegang panas. Ya, itu mungkin yang dimaksud Nabi ya. Nah seperti itu Bang Denny. Dan begitu mendengar baiat pun saya dulu kan saya pemahaman baiat itu kan ya perjanjian atau apa-apa gitu kan, perjanjian membangun seorang itu. Tapi ternyata baiat itu di dalam praktek Thariqah itu bukan seperti itu. Ya. Itu adalah proses kegiatan. Dan ternyata setelah saya mencari dalilnya pun ketemu dengan bahwa seseorang yang matinya dalam keadaan tanpa baiat di lehernya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, itu di hadis riwayat Muslim. Berapa tuh? Masalah 1851. Enggak tahu 51 kalau tahu 53. Nah, pokoknya itulah. Saya nemu itu juga. Waduh, ternyata ada hadisnya juga. Ada hadisnya juga gitu. Makanya saya makin mantep lah dulu itu untuk berbaiat itu. Tapi jujur aja Bang Teja, pertama saya mendengar kata baiat, kalau di dalam tarekat itu harus baiat. Jujur ya,
denger bayat tuh ngeri gitu, ngeri image-nya jadi takut atau aneh gitu kan. Tapi karena saya jiwanya penasarannya tinggi gitu kan, awalnya udahlah daripada saya penasaran awalnya gitu kan, dibuktikan kok ternyata nggak seperti yang saya takutkan di pikiran gitu. Karena emang betul ilmu tasawuf itu harus kita coba dulu baru menilai. Jadi tidak bisa kita menilai dulu tanpa kita mengalami gitu. Karena itu Bang, kenapa Bang ini dulu takut? Karena pergeseran pemahaman tentang bayat itu sudah bergeser ya. Karena ya kayak misalkan ada ISIS yang kayak gitu ya kan. itu Oh ya, ngeri juga benar. Tapi ternyata di sini tuh istilah bayat itu sudah dipakai dari dulu ya. Saya takutnya kan anarkis apa radikalisme terorisme itu yang saya takutkan. Nah itu makanya cuman ternyata itulah yang baru ya. Itu istilah yang digunakan baru-baru ini, padahal dari dulu itu sebenarnya sudah ada ya. Cuman disalahgunakan gitu kan, sehingga konotasi dari arti bayat bagi orang-orang zaman sekarang itu sudah ngeri, negatif ya, gitu kan. Karena lihat di Timur Tengah itu istilah-istilah bayat itu merujuk-rujuknya ke paham-paham terorisme, radikalisme gitu. Padahal gitu kan, kenyataannya dalam ilmu tasawuf ini musuh itu bukan orang lain, diri sendiri gitu kan. Keinginan, angan-angan, harapan gitu kan, jangan ditunggangi oleh nafsu. Betul. Nah, seperti itu Bang. Betul. Baik, kembali lagi kepada pengertian syahadat. Itu kan bersaksi. Kalau pengertiannya bersaksi, berarti bisa kita lihat. Ya. Nah, sedangkan Allah itu sifatnya laisa kamitslihi itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan biar nggak gagal paham gitu. Ya. Sebenarnya kan kita flashback dulu lagi ya ke beberapa pembahasan video kita yang sebelumnya yang judulnya alamat nama Allah gitu kan. Yes. Di situ teman-teman juga bisa lihat penjelasan kami terkait persaksian tersebut. Cuman di sini saya flashback sedikit bahwa yang disaksikan itu adalah sifat wujudnya, di mana sifat wujudnya itu akan sesuai dengan wadah wujudnya, wadahnya gitu. Misalkan contoh air, misalkan kalau dikiaskan matahari itu Allah gitu kan, yang turun ke bumi itu adalah cahayanya dan cahayanya ada yang membawa. Kalau dikiaskan misalkan dikiaskan itu seperti presiden lah gitu kan, kita itu harus bersaksi ke siapa analoginya. Nah, kalau kita mengundang presiden ternyata presiden tidak bisa hadir dan mengutus utusannya, maka kursi yang kita sediakan untuk presiden yang duduk adalah utusannya, dan kesitulah kita berkiblatnya karena tidak bisa hadir. Allah kenapa tidak bisa hadir di dunia? Karena Allah mutlak, dunia relatif. Kalau Allah hadir ke dunia, ya dunianya hancur. Dunia ini, kita ini terbatas, sementara Allah itu unlimited, undeskripsi, undefinisi, gitu kan? Karena nama Allah sendiri itu kan sebenarnya kesepakatan kita manusia aja. Seperti yang diceritakan Nabi Musa itu ya, yang ditunjukkan. Oh iya, Allah, tunjukkan ya Allah zatmu misalkan. Kamu tidak akan bisa, kan? Kalau tapi tetap kan Nabi Musa minta ditunjukkan, akhirnya kata Allah kan dia tuh gunung itu kalau masih ada berarti kamu bisa melihatnya. Tapi kan begitu itu mau menghadirkan tapi kan hancur gunungnya, Nabi Musa pingsan. Nah seperti itulah kiasnya, karena mutlak mau ke relatif ya hancur secara matematis pun gitu kan, secara ilmu teori matematika pun, hukum pun, bahwa yang mutlak itu tidak bisa berhampir, tidak akan mungkin berhampiran. Iya, karena beda dimensi, beda namanya juga tak terbatas, dihampirkan dengan yang terbatas ya hancur yang terbatas. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk saudara-saudara kita bekerja. Mungkin kesimpulannya atau penyampaian yang saya sampaikan bahwa proses bayat dalam toriko, terutama toriko kita ini adalah toriko Naqsabandi Walitiyah, bahwa proses bayat itu adalah proses yang mutlak wajib dilakukan gitu.
di mana proses tersebut adalah proses sebelum kita bisa memasuki alam rohani, kita harus pakai untuk belakang lebih dulu. Disitulah kita dimatikan secara hakikat. Dan ternyata ilmu tasawuf ini, bayat seperti ini sudah ada sebenarnya dari dulu, gitu. bukan hal yang baru. Cuman ya kita tergiring dengan pergeseran pemahaman karena ada paham-paham yang terorisme, radikalisme, gitu kan, anarkis. Dari kayak kemarin yang isi seperti itu, sebenarnya kegiatan bayat itu gak seperti itu, nggak, bukan perjanjian tulis menulis, bukan, antara dirinya bukan, dengan guru ruhaninya, dengan melalui guru jahilnya itu kan. Dan tidak ada tulisan kata-kata, gak ada gitu kan, gak ada dikiasan dengan ucapan, gak ada tanda tangan, gak ada, murni antara hatinya gitu kan, dengan Tuhannya. Disitulah proses bayat tersebut. Nah, boleh teman-teman kalau yang penasaran mau mencari jalan pulang gitu kan, dengan melalui ilmu tasawuf itu bisa menghubungi nomor kontak kita atau menghubungi siapapun, atau mungkin melalui toriko manapun, monggo silahkan gitu kan. Kita gak di sini tuh gak boleh memaksa, gak boleh menyuruh, gak boleh melarang. Kita itu harus menghargai, harus saling menyayangi. Dan di sini pun kita membuka ya Bang Teja untuk semuanya. Betul. Gitu kalau kan, ada yang ingin lebih dalam mempelajari ini, kita siap ya, terbuka gitu. Ya gitu kan. Nah, karena di sini kan kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Itu sebaik-baiknya itu adalah bermanfaat gitu kan. Saya bisa bersalah kalau saya tidak memberitahu kepada orang yang nggak tahu ya kan. Yang penting saya sudah memberitahu, masalah orang lain mau atau tidak mau itu kembali lagi kepada orang, bukan urusan kita ya. Sampaikan betul gitu. Yang penting saya, kalau istilahnya saya sudah menggugurkan kewajiban lah. Kalau yang dikasih tahu nggak mau, saya nggak bisa maksa, dan nggak boleh saya maksa. Tidak diperbolehkan ada. Betul di situ pun. Yang penting kita sudah memberikan perkara didengar atau tidak terdengar. Saya tidak boleh tertuju ke situ. Yang penting saya tertuju untuk menjolok rahmat Tuhan, menjolok ridhonya Tuhan. Gitu, kan. Harus murni ketukan dalam hatinya sendiri ya. Seperti itu. Mungkin itu aja Bang. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Ini adalah ilmu tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan. Salam toleransi, salam persaudaraan, salam Indonesia, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa hidayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.